Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue mau bahas mengenai yang namanya bloodline, ya atau terjemahannya eh, jal- jalur darah ya. Jalur darah tuh apa sih? Keturunan ya, garis keluarga gitu ya, terjemahannya. Ya, jadi ini di bawah ada nih tulisannya bloodline. Ini kebuka ketika ninja kita udah bintang 13. Ya, kalau kita masuk ke sini. Nah, ini ada seperti lingkaran dua ya. Itu di mana kalau kita pencet, ini ada kristal-kristalnya ya. Ini akan nambahin atribut kekuatan ninja kita secara random, acak ya. Yang contohnya yang ini ada attack, ada dodge atau menghindar, ada critical resist ya, buat menahan critical. Jadi random. Tuh, masing-masing ada yang anti block, ya, attack, hit. Terus ada level-levelnya juga. Nah, itu lingkaran yang luar itu buat nambahin atribut secara random ya. Nah, yang lingkaran dalam ini yang bisa kita sebut sebagai bloodline-nya nih. Jadi ada 4 bloodline di desa Konoha ya. Ini kalau kita baca keterangan di sininya. Nah, itu bloodline berdasarkan keluarga ya, familial bloodline itu ada 4, yaitu dari keluarga Uchiha, Senju, Uzumaki, sama Hyuga. Nah, masing-masing jalur keluarga bloodline ini itu beda-beda ciri khasnya. Jadi kalau yang Uchiha tuh adalah ketika memulai pertandingan, tingkatkan critical strike ya 20%. Jadi kemungkinan criticalnya naik 20% dan critical damage-nya naik 10% selama 3 ronde. Nggak bisa di dispel atau dihilangkan. Yaitu Uchiha. Uchiha ini jadi untuk ningkatin critical attack kita ya. Terus yang kedua, ini adalah dari keluarga Senju, Senju Bloodline. Ini meningkatkan ketahanan terhadap true damage 6% setiap ronde. Ya, jadi ninja kita akan lebih kuat 6% terhadap true damage. Bisa di stack atau di lapis sampai 5 lapis. Ini akan bertahan sampai akhir pertandingan dan nggak bisa dihilangkan. Jadi Senju ini bloodline-nya buat ningkatin defense kita terhadap true damage 6% ya setiap ronde dan bisa disusun sampai 5 lapis. Terus yang ketiga adalah dari keluarga Uzumaki Bloodline. Uzumaki ini si Karin ya. Karin. Ketika di attack itu akan refleks atau membalikan 10% dari damage yang diterima. Jadi ini reflex damage ya. Ini keren juga nih. Bisa disusun sampai 5 lapis. Ini akan berlaku sampai akhir pertandingan dan tidak bisa dihilangkan. Jadi Uzumaki ini ke defense juga ya, itu 10% attack damage yang kita terima itu akan dibalikin ke lawan. Bisa disusun sampai 5 lapis. Yang terakhir adalah dari keluarga Hyuga. Ya, ini Hyuga si ini ya. Siapa tuh? Hinata ya. Jadi ketika HP kita di bawah 70%, itu block rate-nya atau kemungkinan ngebloknya itu kita naik 30%. Dan blocking trigger by attacks can negate 30%. Jadi ini ninja kita bisa ngeblok 30% lebih tinggi dan itu damage physical atau magic yang kita terima akan dikurangin 30% juga. Gitu. Ini jadi buat defense-nya. Nah,
cara dapetin materi buat Bloodline ini dari mana ya. Ini ada Blood Essence ya. Ini dari Abyss Trial, tapi yang mode Asura ya. Jadi kalau kita masuk ke sini di Ninja World, bukan Ninja World, sorry, di Abyss Trial ya. Nah, ini ada yang Asura mode-nya, jadi yang lebih susah lagi. Kalau kita masuk, nah ini ada sama kayak yang normal mode ya, ada elemen-elemen juga, cuma ini monster-monsternya jauh lebih kuat ya. Ini ada kelihatan reward-nya. Nah itu dapat concentrated soul. Ini buat ningkatin kemungkinan kita dapat kualitas yang lebih tinggi itunya, si Bloodline-nya. Dan ini Blood Essence ya, materi buat nge-build-nya itu. Nah, sekarang bagaimana cara nge-build-nya? Kita ke ninja-nya. Ya, ini kebuka di bintang 13, masuk ke Bloodline. Nah, ini kita lihat menunya ada Activate Bloodline sama Soul Gathering. Sebelum kita activate, kita masuk selalu harus ke Soul Gathering dulu ya. Ini Soul Gathering ini pakai bahan yang merah ini, Concentrated Soul, yaitu adalah untuk meningkatkan kemungkinan kita dapat kualitas Bloodline yang bagus. Jadi paling rendah tuh warnanya putih, terus hijau, biru, ungu, orange, merah, pink, dan ini belang-belang ya, pink sama biru. Jadi kalau kita sekarang, gue contohnya punya 32 concentrated soul. Ini harus kita habisin. Ya, jadi dulu tuh di video gue sebelumnya gue pernah bahas ini sedikit ya. Itu gue waktu itu ada berapa ratus gitu ya, atau mungkin udah 1000 kali ya. Itu gue pakai sedikit-sedikit, sebab gue pikir gue pakai sedikit buat Rikudo Madara, terus pakai lagi sebagian buat Tobirama. Ternyata enggak ya. Ini di menu ini berlaku untuk semua ninja kita. Jadi prinsipnya adalah concentrated soul ini kita habisin aja semua ya. Wash the marrow, ini kita pencet. Ini kita lihat ya, yang orange misalnya, ini kan kemungkinannya 0,6%. Itu kalau kita pakai semua itu akan naik segini, dan ini yang jelek-jeleknya akan turun 1,5%. Terus yang di atasnya yang lebih tinggi akan naik 1,14% gitu ya. Tuh, kita pakai aja semua, baru kita activate Bloodline. Nah, activate Bloodline ini ada dua mode, ada dua cara ya. Ini manual kayak begini ya, kita pencet sekali, dia kan makan satu ini Bloodline. Nah, itu akan random kan hasilnya. Nah, yang randomnya itu dia levelnya lebih tinggi nih, yang baru ya. Tadi kita activate, kita dapat level 29, tapi warnanya hijau. Nah, hijau itu di bawahnya kuning ya. Jadi Chunin tuh levelnya Chunin. Kalau yang kita udah punya level KG. Jadi walaupun secara level lebih rendah, tapi powernya lebih tinggi ya. HP lah, anti-rev, anti-block. Kalau yang Chunin ini walaupun levelnya lebih tinggi, tapi itu dari sisi HP aja lebih rendah, makanya itu combat powernya lebih turun. Nah, kalau kayak begini pilihannya ada mau diabsorb apa replace. Absorb itu maksudnya kita nggak mau pakai yang lebih rendah ini, kita nggak mau. Nah, kalau yang replace kita mau gantiin yang kita udah punya. Jangan ya, ini sebab powernya lebih rendah, jadi kita absorb. Nah, absorb itu maksudnya apa? Itu yang nggak kepakainya itu masuk ke ke skill. Nah, ini nanti ada beberapa skill yang kita bisa aktifin ya, dan kita bisa naikin levelnya. Ini ntar bahasnya dulu, kita balik lagi sini. Jadi Bloodline ini nanti
teman-teman akan lihat nih, bisa dari mungkin bisa ribuan ya dapatnya, bisa 2.000, 3.000. Sebab kalau teman-teman baru ngebuka abis trial yang demon itu kan masih level awal tuh, itu gampang kan. Itu ninja kita mungkin dari level 1 bisa abisin monsternya sampai level 50 bahkan 100 ya. Nah, itu teman-teman bisa punya stok batunya ini sampai bisa ribuan ya. Dan sekali aktifin itu cuma pakai ke satu. Nah, itu kalau kita pencet-pencet satu kayak begini ya, ini pegel banget tuh hasilnya. Batu si biru ini mau nge-replace batu kuning kita tuh lebih rendah, kan kita nggak mau kan, kita absorb. Nah, bayangin kalau kita pencet ini ada 2.000 gitu ya, itu berarti kan bisa, kalau misalkan kita kecepatan mencet kita 2 detik ya, satu batu gitu ya, itu kan berarti 2.000 detik. 2.000 detik itu berapa menit ya, bisa sejam lebih. Nah, sama game ini disediakan menu otomatis, jadi kita pencet otomatis. Nah, ini kita bisa atur. Kalau awal-awal mungkin kita bisa atur, kita pilih yang warna putih nggak apa-apa. Jadi kita bilangin game kita ini bahwa kalau warna putih itu boleh, dan ini ada kondisi-kondisinya ya. Jadi stop when the blood crystal combat power increase. Jadi tuh proses activate bloodline ini akan berhenti kalau kristal yang kita dapatkan secara random itu powernya lebih tinggi, powernya itu sama atau lebih tinggi. Jadi proses otomatisnya itu akan berhenti dan akan nawarin ke kita mau terima apa enggak gitu ya. Nah, ini juga ada kondisi lain, statistiknya itu atau atributnya apa aja. Ini bisa kita pilih sebenarnya ya. Kita mau ngincer atribut apa yang kita mau. Nah, ini dari keluarga apa gitu ya, bisa kita pilih juga. Nah, itu kalau dari masih awal-awal, kayak gue masih termasuk awal nih ya, baru level 30-an, itu gue tanya di Discord, kita terima apa aja ya, jangan nggak perlu diatur-atur ini kondisinya apa, pilih aja any itu maksudnya apa aja gitu. Terus yang paling kita butuhkan ini adalah, kalau gue sekarang level 30-an tuh udah KG ya, warna batunya orange. Jadi gue atur, gue mau terima kalau level KG ke atas. Jadi makanya gue nggak pencet di sini lagi ya, gue pilihnya KG gitu. Jadi kalau batunya itu warnanya di bawah KG kayak hijau, biru, ungu ya, itu nggak akan ngasih pertanyaan ke gue, dia akan prosesnya jalan terus otomatis gitu. Kita coba ya. Jadi kita pencet start. Nah, itu lihat tuh, gue ada 880 batu, itu hampir kayak 1 detik dia akan activate ya, dimakan satu-satu. Dan ini adalah menentukan level blood-nya. Sekarang gue level 37. Untuk naik ke level 38 itu butuh 1115 batu. Nah, ini kebetulan berhenti. Jadi batu yang mau di replace tuh adalah batu gue yang level 33 ini, KG Crystal of Force. Itu sekarang atributnya adalah attack, anti-block, dan hit ya. Nah, muncul batu baru level 36, lebih tinggi kan, dan attack-nya juga lebih tinggi tuh. Ini 6000 ya, beda 6000 attack, lumayan tuh kan, gede banget nih. Terus juga ada atribut yang lainnya, ini beda ya, bukan anti-block sama hit, tapi adalah anti-ref dan anti-true damage. Nah, dia ngasih pertanyaan ke gue nih, mau di-absorb atau tolak ya, absorb ini tolak, atau mau di-replace. Nah, tentu aja gue mau replace sebab ini lebih tinggi ya powernya. Tuh, combat powernya naik 34.000. Jadi gue pilih replace. Nah, ini
Ini kebetulan ya, gue baru pencet sebentar, kayak tadi 60-an batu, itu udah, bukan 60-an batu ya, baru beberapa batu udah muncul yang lebih tinggi. Kadang tuh bisa-bisa kita sampai udah habisin ratusan batu, itu nggak dapet yang lebih tinggi. Nah, itu kalau yang kurang beruntungnya begitu ya kondisinya. Eh, jadi ini kalau kalian mau eh, naikin bloodline, ini kalian sediakan waktu khusus, mungkin sediain sejaman gitu ya. Sebab kalau kita lagi begini, ini kita nggak bisa ke layar lain ya, jangan kita tinggal. Jadi kita harus nongkrongin di layar ini. Kadang biasanya gue lakukan kalau lagi mau tidur gitu ya, jadi sambil mau ngantuk-ngantuk, gue jalanin. Kadang bisa ketiduran juga pas gue melek, oh udah berhenti prosesnya gitu. Jadi ini makan waktu banget. Um, Sekarang gue bikin video ini kan pakai emulator ya, pakai BlueStack. Itu gue bisa bikin makro ya, di mana itu gue akan otomatis terima, otomatis activate. Jadi kalau ada muncul pertanyaan bahwa kristal yang baru itu lebih tinggi, itu gue bisa bikin makro untuk otomatis mencet terima, jadi bisa gue tinggal tidur gitu ya. Tapi sih jarang banget sih, gue biasanya gue pantengin layar ini dan sambil mungkin gue nonton YouTube, ntar kalau ada pertanyaan gue lihat ini kristalnya bagus apa enggak. Nah, ini berhenti ya. Ini level 32 mau diganti level 36. Nah, ini khusus nih. Ini adalah level dari si family-nya ya, dari keluarganya. Jadi yang lingkaran di tengah-tengah itu. Ini kebetulan dari keluarga Hyuga juga yang barunya. Ya, jadi keluarga Hyuga itu adalah skillnya ketika HP kita di bawah 70% akan ningkatin blok 10% ya. Ini kebetulan sama dan lebih tinggi, jadi gue akan replace. Nah, gue stop dulu. Nah, jadi kalau kita pencet stop ya, pencet tombol otomatis itu buat stop, itu ada kemungkinan dia lagi proses bloodline yang baru itu kan. Itu kita jawab seperti biasa aja. Jadi ini level 36 tapi kan lebih lemah ya. Jadi gue pilih absorb, jangan di replace ya. Hati-hati jangan di replace. Kita pilihnya absorb. Oke. Nah, gue mau bahas ini nih. Jadi ada temen yang nanya, Bang, ini bloodline sebaiknya ambil keluarga yang mana ya? Apakah Uchiha, Hyuga, Uzumaki, atau satu lagi siapa keluarganya? Senju ya. Nah, ini kalau prinsipnya di level-level awal itu kita terima keluarga apa aja, yang penting lebih kuat kristalnya ya, nggak peduli, kita ambil aja keluarga apa, kita randomnya dapat apa, Hyuga dapat juga, ambil Hyuga, dapat Uchiha, ambil Uchiha ya. Yang penting powernya lebih tinggi. Nanti kalau udah level rada tinggi, misalnya kita contoh Bang Sin ya, ini udah bloodline-nya level, oh kebetulan bukan yang ini masih sejajar. Cari yang, coba ada nggak sih ini nih. Kita cari bangsa Xavier ya. Tadi pagi ada. Godsin. Coba lihat Godsin ini apa? Bang Sin ya. Coba lihat Kaguya-nya. Nah, dia pakai 2 Hyuga, 2 Tobirama. Jadi Hyuga itu kan skillnya yang ngeblok ya. Skillnya ngeblok. Dia pakai 2. Berarti
itu dikombinasiin. Ini udah jadi 15%. Iya, punya 2 dia jadi naik 15%. Terus yang Tobirama adalah skillnya. Ini juga defense ya, jadi ini anti 2 damage. Tuh. Jadi ini kalau ngeliat bloodline-nya ini Bang Sin prioritasin buat defense ya, untuk memperkuat defense. Hyuga dan Tobirama. Coba kita cari, ada yang ini Bang Safir, gue mau cari. Wah, udah habis, nggak kelihatan ya. Bisa lihat di Bang Safir tuh di ini ya, di KG Duel. Nih, KG Duel. Ke menu sini, turnamen. Nih, kebetulan ada ya. Nih. Gila ini. Udah Kaguya nyala-nyala. Bloodline. Nah, kalau kita lihat si Kaguyanya Bang Safir, itu dia cuma fokus di satu keluarga ya, Hyuga. Hyuga adalah yang ngeblok. Jadi kalau kita lihat referensi pemain yang udah tinggi ini, end player gini ya, Bang Safir, Bang Sin, itu kelihatannya Hyuga ya. Dari keluarga Hyuga ini skillnya paling mungkin cocok ya di permainan endgame ya, sebab dia bisa ngeblok. Ya itu kan kalau teman-teman lihat tuh, kalau udah endgame tuh serangan kritikalnya tuh atau ultimate attack-nya tuh udah gila ya. Ninja kita walaupun full HP bisa langsung mati ya diserang kena ultimate. Nah kayaknya nih Bloodline Hyuga ini paling berguna buat di endgame ya. Jadi kalau udah level kayak begini nih, dia udah sampai level 60 ya, 70-an. Nah mungkin tuh kalau mau pakai menu otomatiknya nanti bisa kita pilih bahwa kita mau bloodline keluarganya adalah yang Hyuga gitu ya. Jadi kita bisa pilihin Hyuga. Wah ini sih dia udah GG nih, udah sampai ada yang warna-warni begini, belang-belang ya. Gila, ini udah tinggi banget. Gitu. Ya, kita balik lagi ke ninja kita yang masih level 30-an. Jadi, di menu, misalnya kita pura-pura kita udah level tinggi gitu ya, kita ke menu otomatik. Nah, ini kita bisa atur bloodline-nya, kita mau yang mana. Jadi kalau kita mau pakai bloodline Hyuga ya, kita pencet jadi Hyuga begini ya. Jadi bloodline lain nanti akan dicuekin dari proses otomatisnya ini. Cuma kalau dapat Hyuga baru dia berhenti dan nanya ke kita. Gitu. Ya, jadi prinsipnya saya ulang lagi. Kalau masih level awal-awal, ini semua terima aja. Yang penting powernya lebih tinggi. Dan contohnya kalau gue udah mulai warna orange ini kan level KG ya, di proses otomatisnya nih kita rubah ke KG. Nanti teman-teman sesuaikan juga, kalau misalnya udah level 20-an itu kan elite ya, nah pilih elite, atau jonin ya jonin, bisa gitu ya gitu. Atau kalau kalian teman-teman nggak mau repot ya tetap aja pakai yang pilih yang putih ya. Ini putih kayaknya masih berlaku sampai dengan level kayak belasan gitu deh. Ini masih putih, masih bisa lebih kuat gitu. Nanti kalau udah mulai tinggi ya sesuaikan. Kalau udah sampai KG ya pilihnya KG aja. Jadi entah yang rendah-rendah nggak akan ditanya lagi. Oke. Nah yang skill ya. Yang skill ini ada berbagai macam skill. Kalau menurut pendapat gue, buat Rikudo Madara, paling cocok tuh kita naikin skill Art of Blazing Flame ini. Sebab ini, skillnya adalah ketika menyerang, itu lawan akan dapat burn, dimana itu akan
mendamage 32% dari HP lawan. Bayangin ya, 32% HP musuh akan hilang di setiap akhir ronde. Gila, parah kan? Bisa disusun 2 lapis lagi, berlaku untuk 2 ronde ya. Jadi Deku Mandara bisa fokus buat ini nih, Blazing Flame ini. Paling skill yang lain adalah ini. Ini untuk kalau kita diserang, itu yang menyerang kita akan dapat efek dissolve nih. Maksudnya adalah si penyerang itu akan dapat damage 10% lebih tinggi ya. Jadi akan memperlemah si penyerang. Terus yang Hakekoshu Kaiten ini, ketika HP kita di bawah 30% akan di healing atau di restore HP-nya 6,5%. Terus ada nambah kesempatan ngeblok 18,6%. Yang ini Thousand Needle adalah ketika ninja kita mati, itu akan memberikan 106% attack true damage ke musuh yang paling rendah HP-nya. Jadi kalau mati, musuh yang HP paling rendah akan kena attack 106%. Yang Insight ini yang Beast Hunter adalah untuk lawan monster ya. Ini kayak cocok buat di dungeon ya. Itu untuk nambah damage ke monster. Ini gue mau fokus di sini nih. Ini sekarang kalau mau upgrade masih kurang banyak. Masih kurang 10 ribuan lebih ya. Ini materinya. Gitu. Oke, segini dulu teman-teman. Semoga video ini cukup memberikan penjelasan mengenai Bloodline ya. Ini ninja kita sangat tertolong banget powernya pakai ginian nih. Sebab bayangin tuh, attack-nya nambah 39.000 ya. Gede-gede banget nambah atribut-atribut di sini. Kalau kita dari misalnya ninja jet atau secret teknik itu kan naiknya dikit-dikit ya. Kalau di sini naiknya gede banget nih. Jadi bagus banget ini buat dibangun ya. Ya nanti gue mau fokus ke itu ya, keluarga Hyuga nih buat ningkatin blok. Sementara gue masih pakai macam-macam keluarga, yang penting lebih tinggi aja powernya. Mungkin nanti kedepannya udah mulai gue mesti filter ke Hyuga ya. Oke, teman-teman, makasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan, komentar, silahkan ditulis di kolom di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe buat bantu-bantu gue ya. Makasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.